Dengan apakah kami balas kebaikan Tuhan dalam hidup kami? Kami mau buat sesuatu yang terbaik buat Tuhan. Kami mau kerjakan sesuatu yang indah buat Tuhan. Tapi kadang kami terbatas, Tuhan. Kami mau senangkan Tuhan hari ini. Karena ada sebuah kemenangan yang kami terima. Kenaikan Tuhan itu adalah keuntungan buat kami. Tolong kami pagi ini, Tuhan. Jamah setiap kami. Arahkan pikiran dan hati kami kepadamu, Tuhan. Biarkan kami melihat kemuliaan demi kemuliaan Tuhan dalam hidup kami. Pulihkan kami, Tuhan. Yes, Tuhan. Haleluya. Bicara buat kami, Tuhan. Kami tidak mau menjadi biasa-biasa. Kami mau menjadi orang yang sungguh-sungguh dengan Tuhan. Hati yang keras dalam hidup kami. Yang seperti batu sekalipun dihancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Supaya kami diberkati oleh Tuhan. Supaya kami terima kemuliaan dari Tuhan. Ajar kami hari ini, Tuhan. Dengan kenaikan-Mu yang kami rayakan. Bahwa ada kuasa yang kami terima daripada-Mu. Orang-orang yang menang dalam segala keadaan. Orang-orang yang menang dalam segala situasi. Haleluya. 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 Makasih, Bapak. Yes. Bicara buat kami, Tuhan, hari ini. Kami percaya kami pulang penuh kemenangan. Kami bawa kuasa yang baru, pikiran kami diubahkan, hati kami diubahkan, hidup kami diubahkan. Kami akan menjalani hari-hari hidup kami setelah kami mendengar tentang kenaikan. Kami pulang, kami dapat apa yang surga mau buat hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, segala intervensi kuasa iblis kami hancurkan, patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan siap mendengar firman Tuhan. Haleluya. Yang percaya kepada Tuhan katakan sama-sama. Amin. Ya, silakan duduk. Ya, apa ya bahasa selamat kenaikan Tuhan Yesus ya? Kira-kira bahasanya begitu ya? Selamat kenaikan Tuhan Yesus. Saudara merasakan perayaannya hari ini? Saudara merasakan perayaan Tuhan Yesus hari ini? Amin. Saya ulangi. Saudara merasakan perayaan Tuhan Yesus hari ini? Kenaikannya? Amin. Oh, bagus kalau saudara rasakan. Ya. Ini sesuatu yang baik sebenarnya buat kita ketika Tuhan harus naik ke sorga. Karena dengan naiknya Tuhan ke sorga, itu sebenarnya memberikan sebuah kekuatan buat kita. Nah, dengan naiknya Tuhan Yesus ke sorga, memberikan sebuah kekuatan buat kita. Makanya judul pagi ini, ya, atau tema pagi ini, saya mau kasih yaitu untuk apa Yesus naik ke sorga. Nah, saudara, mungkin kita bertanya-tanya, mengapa Tuhan harus naik ke sorga? Nah, ya kalau dia sudah datang, berarti kalau dia datang tinggal saja di bumi kan sampai
kesudahan waktunya. Tapi kemudian setelah berjalannya waktu menuju pada penderitaan, pertama-tama yaitu mulai pemberitaan untuk bertobat. Kemudian setelah bertobat, membuat banyak mujizat. Setelah membuat banyak mujizat, ternyata dia disiksa juga. Setelah disiksa, mati juga. Setelah mati juga, ternyata bangkit. Dan setelah bangkit, dia naik ke sorga. Bukankah setelah dia bangkit, dia tidak perlu naik ke sorga kayaknya. Tapi dia harus naik ke sorga karena memang dia berasal dari sorga dan segala program sorga terhadap kemenangan-kemenangan itu dipegang oleh Tuhan Yesus Kristus. Ya, sebabnya dia harus naik ke sorga. Mari kita lihat pembacaan kita pagi ini. Dalam Kisah Rasul pasal yang ke-1, ayat 6 hingga ayat yang ke-11. Ini pembacaan yang apa ya? Artinya ayat-ayat ini tidak asing lagi buat saya dan saudara di dalam kehidupan. Ya, karena tentu ini menjadi pegangan hidup buat orang-orang percaya. Nah, apalagi orang-orang karismatik ya, tuh pegang ini ya. Pegang ini bahwa sesungguhnya Tuhan itu akan memberikan sesuatu buat hidup kita. Nah, coba kita lihat dalam Kisah Rasul 1 ayat 6 hingga ayat yang ke-11. Kisah Rasul 1 ayat 6 hingga ayat yang ke-11. Saya baca ya, saudara. Ya. Kisah Rasul 1 ayat 6 hingga ayat yang ke-11. Firman Tuhan berkata, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama, seperti yang kamu melihat dia naik ke sorga. Ya, ini di Kisah Rasul, memang ini karena kisah para rasul, kisah para rasul ya. Jadi rasul itu punya kisah. Nah, saudara dan saya juga punya kisah. Nah, kisah hidup mereka itu mereka cantumkan di Alkitab, dikanonisasi dalam Alkitab, dia tercantum. Saya dan saudara punya kehidupan tidak tercantum ya, nah, tidak ditulis. Tapi inilah kehidupan, jadi ini disebut kisah. Makanya ini rasul-rasul punya kisah di dalamnya. Nah, jadi selain rasul-rasul ada juga murid-murid yang lain. Mereka punya kisah bahwa pada waktu itu ketika Tuhan Yesus bersama-sama dengan mereka setelah dia dibangkitkan dan penampakan diri terjadi, maka dia harus naik ke sorga. Nah, murid-murid berharap Yesus tuh jangan naik ke sorga. Itu harapan murid-murid. Kenapa? Karena mereka sekian lama bersama dengan dia. Apalagi setelah waktu Yesus hidup bersama-sama dengan mereka sebelum dia mati. Dan sesudah dia mati, dia bangkit. Nah, itu menjadi berita besar. Nah, saudara, ini menjadi berita besar dan berita ajaib. Kenapa berita besar dan berita ajaib? Karena ada orang yang mati kemudian bangkit. Nah, bayangkan saudara kalau sekarang ini. Kemudian tiba-tiba orang-orang, ada seseorang yang membuat kuasa. Kemudian setelah itu dia mati kemudian bangkit, menjadi berita favorit itu pasti ya. Nah, ini Yesus ketika bangkit, ini menjadi sebuah berita yang luar biasa. Ini kalau orang bangkit itu berarti ada sesuatu nih. Tapi masalahnya setelah penampakan diri 40 hari, dia harus balik. Balik kemana? Balik ke kampung halamannya. Balik ke kerajaan sorga. Nah, dia harus balik. Inilah yang murid-murid tidak mau.
Kenapa mereka tidak mau? Karena berwaktu-waktu mereka bersama dengan dia. Dan ada penderitaan-penderitaan yang mereka alami, selalu dihibur atau selalu dinasihati, diberi kuasa buat mereka untuk menghadapi kehidupan. Nah, makanya mereka waktu Yesus hidup bersama-sama dengan Tuhan Yesus, mereka nyaman, aman. Waktu Yesus mati, mereka tercerai-berai. Kenapa? Karena pegangan mereka itu kepada Kristus, kepada Yesus yang adalah kekuatan mereka sendiri. Jadi murid-murid ketika kematian Kristus itu mereka guncang semuanya. Karena mereka berharap guru yang luar biasa, orang yang dahsyat, yang buat mujizat, tapi kemudian meninggal, mati. Itu sebabnya waktu setelah penampakan diri, itu mereka mulai gelisah. Nah, dalam kegelisahan mereka, kemudian mereka akan bertanya. Saya dan saudara dalam hidup kadang-kadang ketika sudah bersama dalam pelayanan, sudah lakukan banyak hal tentang Tuhan. Kadang-kadang kita mulai gelisah. Kenapa? Tuhan, saya baca firman, saya berdoa, saya bersama dengan Tuhan, saya pelayanan. Tapi hati ini gelisah. Kenapa gelisah? Karena apa ya? Apa yang saya harapkan itu sepertinya tidak terjadi dalam hidup saya. Apa yang saya impikan lewat janji-janji firman Tuhan sepertinya tidak tergenapi. Nah, kita mulai gelisah. Nah, ketika mereka mengharapkan Tuhan Yesus yang waktu penampakan dirinya, mereka berharap bahwa dia nanti akan bersama terus dengan mereka dan berikan mereka kekuatan, berikan mereka pengharapan dan selalu bersama karena dia bangkit dari antara orang mati. Itu kaget tuh orang kalau bangkit dari antara orang mati. Saya pikir-pikir juga, wow, murid-murid waktu itu ketika Yesus bangkit dari antara orang mati, mereka tuh punya semangat yang kuat. Makanya mereka ikut kembali. Ketika dia menampakkan diri kepada Petrus, menampakkan diri kepada Thomas, menampakkan diri kepada 2 orang yang berjalan ke Emmaus, menampakkan diri kepada perempuan-perempuan, itu mereka lihat sendiri, wow, ternyata ada kuasa besar terjadi setelah kebangkitannya. Nah, inilah yang kita harapkan, bahwa kalau Tuhan sudah dalam hidup kita, Tuhan tuh jangan pergi. Gitu. Saya ulangi. Yang kita harapkan dalam hidup, bahwa kalau Tuhan hadir dalam hidup kita, Tuhan itu harus terus bersama dengan kita. Ini tanda kutip ya, dan kemudian saudara salah tangkap lagi, bahwa memang Tuhan hadir dalam hidup kita setiap hari. Ya, tapi begini, sepertinya kita tidak izinkan Tuhan untuk apa? Melakukan perkara-perkara yang besar untuk keseluruhan, universal. Tapi kita berpikir untuk diri kita sendiri. Inilah yang murid-murid alami waktu itu. Mereka tidak pernah berpikir bahwa kedatangan Tuhan bukan untuk umat Israel saja. Bahwa kedatangan Tuhan bukan untuk 12 murid saja. Kedatangan Tuhan bukan untuk orang-orang Galilea di sekitar situ aja. Tapi kedatangan Tuhan itu buat universal, semua. Sehingga waktu dia mau pergi, mereka tahan, tidak bisa. Tuhan harus ada bersama dengan kami. Begitu hidup kita ya. Kadang-kadang biar orang lain mati, saya hidup. Biar orang lain hancur, saya tetap oke. Begitu. Itu harapan kita. Harapan murid-murid juga begitu. Orang-orang di sekitaran hancur aja, enggak apa-apa. Yang penting Yesusnya bersama dengan kita. Tapi masalah misi sorga bukan itu. Ya, misi sorganya bukan begitu. Misi sorga untuk menyelamatkan seluruh dunia. Amin. Oke, kita mulai ini. Untuk apa Yesus naik ke sorga? Ya, apakah ada sorga? Nah, saudara, apa ada sorga? Ada sorga? Ya. Yesus naik ke sorga yang mana? Banyak sorga ya. Kemudian orang-orang dari seberang bilang ada Nurjana, ada Nirwana, ada apa lagi begitu, tempat kesenangan. Orang Kristen bilang ada Firdaus, dan lain-lain sebagainya. Pokoknya begitu. Yesus naik ke sorga yang mana? Karena tentu Yesus naik ke sorga yang pasti memberikan pengharapan. Dia kembali kepada habitatnya. Kembali kepada dari mana dia datang, kemudian kembali ke situ. Saya dan saudara kadang-kadang tidak mau kembali kepada apa yang, karena biasa kalau kembali ke tempat yang menyulitkan kita biasa sulit untuk kembali ke situ. Saya sudah bahas kemarin ya, bahwa dari kerajaan sorga turun itu bukan main-main. Yesus dari sorga turun itu tidak main-main.
Bukan hanya kemudian begitu, kemudian turun kamu, oh tidak begitu. Ya, ada sebuah, kalau orang apa ya, film-film di India tuh bilang begini, ada sayembara. Ya, Yesus turun itu tidak main-main dari sorga. Sekarang dia mau balik ya. Ini kita merayakan, walaupun tidak semeriah Natal, tidak semeriah apa acara ulang tahun, tidak semeriah acara pesta pernikahan ataupun pesta kematian ada di daerah, tidak semeriah itu. Tapi ini kita lagi rayakan ya. Rayakan kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Ya, untuk apa dia naik ke sorga? Apakah sorga ada? Kemudian kita mulai melihat. Sorga itu benar-benar ada, fisik, tempatnya Allah. Nah, saya bilang tempat Allah, salah lagi. Ya, tempatnya Allah, tempatnya Tuhan, tempatnya Adonai. Ya, tempatnya Elohim, tempatnya Yahweh. Ya, tempatnya Tuhan. Itu. Jadi sorga yang Tuhan Yesus itu adalah tempatnya Yahweh. Tempat duduknya Elohim. Tempat duduknya apa? Adonai. Duduk di sana. Ada tempatnya. Dan Yesus naiknya ke situ. Yesus tidak naik kemudian di gereja sahabat. Yesus naik ke sorga yang gereja sahabat banyak masalahnya tuh. Yesus naiknya ke sorga yang tepat. Sorga di mana tempat Adonai duduk, di mana tempat Tuhan duduk, di mana tempat Yahweh duduk, di mana tempat Allah duduk. Itu. Jadi ketika dia naik ke sana, itu berarti ada tuh tempatnya. Saudara masih punya pengharapan ya? Ada ya? Oh, pertama. Yang kedua, sorga itu kerajaan. Kerajaan. Jadi punya kerajaan. Kerajaannya adalah kerajaan yang tidak tergoncangkan. Amin. Dunia ini tergoncangkan, bumi tergoncangkan, negara-negara tergoncangkan, semua tergoncangkan. Tapi sorganya tidak tergoncangkan. Kenapa? Karena Tuhan naiknya ke situ. Satu ayat bilang begini, bahwa sejak Yohanes Pembaptis tampil, itu kerajaan surga yang diserong oleh oknum. Nah, bayangkan kerajaan surga bisa diserong tuh oleh oknum. Nah itu. Jadi waktu Yohanes tampil memberitahukan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat, itu surga mulai digoncangkan, dicoba disorong. Orang bilang nggak mungkin lah, itu tempat Tuhan. Siapa yang berani untuk apa? Untuk mencoba untuk menyerongkan itu. Siapa yang berani? Tapi ayat Alkitabnya benar tuh bilang. Sejak tampilnya Yohanes Pembaptis, itu surga diserong oleh oknum. Bukan oknum dari gereja sahabat. Ya, tapi ada oknum tertentu yang saya tidak sebutkan namanya. Saya sebutkan namanya salah lagi. Ya, surga itu kerajaan. Jadi kerajaan itu kerajaan yang memang kerajaan yang ada, Alkitab catat. Sebelum dunia ada, kerajaan itu sudah ada. Dan kerajaan itu kekal untuk selama-lamanya. Nah itulah Yesus pergi ke surga yang itu. Naik ke kerajaan surga itu ke situ. Yang pertama dia naik kerajaan surga di mana tempat ada Allah duduk, ada Adonai duduk. Di mana tempat ada Elohim duduk, ada Yahweh duduk, ada Tuhan di situ tempatnya. Kemudian yang kedua dia datang ke kerajaan yang tidak tergoncangkan. Itu naik ke sana. Kemudian yang ketiga dia naik ke rumah Bapa. Nah, ini diperkecil ya. Mulai dari yang besar kemudian turun, kemudian diperkecil ke rumah Bapa. Itu berarti tempat spesialnya, tempatnya Tuhan. Jadi datang. Jadi dia datang naik ke sana. Saya beri ayat-ayat dulu dalam Kejadian 28 ayat 12. Tempatnya Allah itu dilihat oleh Yakub. Karena lihat malaikat Tuhan turun naik, bukan naik turun ya. Turun naik. Bahasa turun naik itu karena dia dari sorga turun. Baru dia naik lagi. Kalau dia bilang naik turun salah. Kalau naik turun berarti dari bumi naik ke atas. Masalahnya malaikat itu dari sorga. Jadi naik, bahasanya adalah malaikat turun naik di tangga itu. Ya kan? Nanti baca
dalam Kejadian 28 ayat 12 dan ayat 17. Ya. Jadi dilihat oleh Yakub bahwa ada malaikat turun naik. Dan dikatakan begini, ayat ke-17 coba. Ayat ke-17 dalam kisah Rasul dalam Kejadian 28 ayat 17 coba. Lihat, satu orang baca boleh? Kejadian 28 ayat 17. Ia takut dan berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini. Ia tidak lain dari rumah Allah. Ini pintu gerbang surga. Ya, ini penglihatan dari Yakub. Bahwa waktu Yakub tidur, Tuhan menampakkan diri dan membawa dia ke sebuah tempat. Kemudian tempat itu ada malaikat Tuhan turun naik. Nah, di situ dia lihat bahwa oh iya benar ada. Ya, saudara, satu ya sudah ada ya. Sudah mulai ada bayangan. Oh, surga tuh ada. Yang kemudian kita mulai ragu-ragu sekarang. Surga tuh ada. Memang manifestasi yang kita rasakan sekarang itu manifestasi. Ya. Tapi tempatnya ada. Kemudian kerajaan itu Matius 5 ayat 19. Kemudian rumah Bapa itu Yohanes 14 ayat 2. Ya, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Ada tempat tinggal ya. Ada tempat tinggal jadi bagi-bagi satu orang satu. Ini tempat tinggal yang ini satu ya. Kamu punya tempat tinggal di sini ya. Kamu punya tempat tinggal di sini. Karena yang Tuhan datang ke rumah Bapa. Makanya dia bahasa di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Itu ke sorga itu yang Tuhan naik. Jadi naik tadi itu ke sorga yang punya rumah Bapa, yang punya banyak tempat tinggalnya. Nah, dunia tidak berani tawarkan itu. Di Indonesia banyak tempat tinggal tapi bayar. Kalau kamu tidak bayar, tinggal di bawah kolong jembatan. Kalau tidak kolong jembatan, jalan-jalan aja. Nah, di rumah Bapa banyak tempat tinggal. Aku datang ke sana untuk menyiapkan tempat tinggal bagi kamu. Ya, jadi itu. Apakah surga ada? Yesus naik ke surga yang mana? Ini surga ini. Nah, kemudian yang berikut. Untuk apa Yesus naik ke surga? Untuk apa Yesus naik ke surga? Satu. Sebagai perintis keimamatan kekal. Jadi dia naik ke surga itu untuk perintisan keimamatan kekal. Jadi karena keimamatan yang di dunia itu keimamatan yang sementara, hanya gambaran. Imamat itu begini, atau imam itu adalah begini. Dia menyampaikan apa yang manusia rasakan, kemudian dia beritahu kepada Bapa di surga. Contoh, imam itu begini. Jadi sekarang Pak Rahmat punya masalah. Tuhan, masalah saya ini. Saya ini sudah jadi orang Kristen dan percaya kepada Tuhan. Itu orang saya sudah nginjil ulang-ulang. Tapi susah sekali untuk bertobat. Nah gitu kayak. Itu dari situ bahasa itu kemudian dibawa oleh Roh Kudus. Disampaikan kepada Tuhan Yesus. Untuk dibawa kepada Bapa. Nih, dia lagi berdoa, ini doanya ini. Kemudian naik ke sana. Akan menyampaikan ini kepada Bapa untuk menjawab doa. Jadi ada apa ya? Orang bilang ada aturannya. Ada aturannya sebenarnya, ada aturan. Ya, jadi naik ke surga. Untuk apa Yesus naik ke surga? Yaitu dia perintis. Saudara dengar perintis ya? Perintis kalau di Papua itu dulu semen satu sak itu berapa? Bisa 800.000 kayaknya. Dulu ya. Bisa mahal ya. Dulu. Setelah ada kapal perintis jadi murah. Itu kira-kira begitu. Ada kapal perintis itu akan mengangkut barang-barang. Kemudian dia akan menuju ke tempat-tempat yang sulit untuk dijangkau. Dia akan menyesuaikan harganya. Nah, jadi Yesus itu ketika naik ke surga itu perintis. Dia merintis agar supaya saya dan saudara tidak sulit masuk ke sana. Ya, ini ayat Alkitab bilang kita ini warga kerajaan sorga. Datang ke sana, Tuhan merintis itu sebagai keimamatan agar supaya dia menyampaikan semua apa yang menjadi keluhan hidup saya dan saudara bisa sampai kepada Bapa. Saudara percaya enggak? Kalau saudara tidak percaya kepada Kristus, maka doamu tidak pernah sampai ke sana. Harus percaya kepada Kristus. Karena hanya Dia, hanya Kristus sendiri
atau Yesus sendiri yang akan memberitahukan apa yang menjadi keluhan hidup kita. Amin. Ya. Tuh. Ibrani 6 ayat 20. Coba baca Ibrani 6 ayat 20. Ya. Ibrani 6 ayat 20. Di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Ya. Jadi dia telah masuk sebagai perintis bagi kita. Itu sebabnya untuk apa Yesus naik ke sorga? Karena kita ini perlu masuk ke sana, tetapi ada yang harus merintis itu. Sebagai keimamatan. Jadi Tuhan itu harus dipahami bahwa tidak seperti yang kita pahami, hanya penjawab doa kita, bukan begitu. Tuhan itu kita harus pahami apa yang dia kerjakan setelah naik ke sorga, apa yang dia kerjakan. Ada ayat-ayat firman Tuhan, ada yang akan menyampaikan kepada kita lewat rema, lewat semua. Tentang keadaan Tuhan ketika naik ke sorga. Ya. Jadi sebagai perintis hidup kita, Alkitab catat, dia harus menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Jadi imam besar selama-lamanya. Ya, kalau sudah jadi imam besar selama-lamanya, kalau imam besar yang dulu itu menghapus dosanya jadi korban contoh kambing domba atau apapun yang dibawa, kemudian saudara bersalah datang dan membawa korban penghapus dosa disampaikan oleh imam dan itu berulang-ulang. Berdosa lagi, ulang lagi. Berdosa lagi, ulang lagi. Kalau Kristus satu kali untuk selama-lamanya. Dan dia menjadi imam untuk selama-lamanya. Ini perintisan itu penting. Tapi kalau perintisan pelayanan itu sulit. Karena saya lihat orang-orang perintisan pelayanan satu jiwa. Kadang-kadang belum ada jiwa. Belum ada orang yang dilayani. Tapi dia mau datang melayani. Apa yang doakan aja. Apa pohon-pohon di sekitaran apa aja didoakan. Orang bisa doakan kursi-kursi yang masih kosong. Ya pernah berdoa begitu ya. Kursi-kursi yang masih kosong didoakan ya. Supaya diisi begitu. Orang juga kalau dalam pelayanan dia datang di satu tempat tidak ada orang percaya, tidak ada semuanya. Itu bisa dia berdoa, Tuhan kirim orang percaya, bayangkan. Orang percaya dari mana? Tapi itulah iman. Ketika Yesus sudah naik ke sorga, ketika dia buka perintisan itu, maka semua terbuka. Yang tertutup itu akan dibuka semuanya. Waktu naik ke sorga, dia buka semuanya. Ada penghalang-penghalang semua dibuka. Supaya saya dan saudara mulus untuk masuk ke sana. Yang percaya kepada Tuhan. Yang pertama. Yang kedua, untuk mendapatkan kelepasan kekal. Ini Yesus waktu naik ke sorga supaya dia dapatkan kelepasan. Itu, nih, saya kalau cerita begini, kalau sampaikan begini, orang bilang, wah Tuhan Yesus dia Tuhan luar biasa kok. Tapi ayat-ayat Alkitab bilang bahwa dia naik, coba baca di apa? Ibrani 9 ayat 12. Ibrani 9 ayat 12. Ya. Dan ia telah masuk atau satu kali untuk selamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri, dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang besar. Dia bawa darahnya sendiri. Dia bawa semua apa yang sudah dia korbankan, semua dia bawa. Untuk apa? Mendapatkan kelepasan. Kalau dia mendapatkan kelepasan, maka kita juga akan terlepas dari setiap persoalan kita. Itu tujuannya. Ini yang tidak dipahami oleh murid-murid waktu itu. Mereka mau dia tetap tinggal. Mereka mau tetap merasakan kuasanya. Mereka mau tetap merasakan bersama-sama. Biasa damai ya. Kalau ada orang yang hebat di antara kita. Kemudian contoh, saya kasih contoh sederhana aja. Kita ikut orang yang berduit kaya. Itu kita tidak mau lepas tuh. Mau bersama-sama terus karena kucur terus kan. Bersama-sama terus. Kenapa? Karena memang itu keinginan kita. Dan sulit untuk lepas. Makanya waktu orang mau pergi akan bilang begini, oh jangan dulu lah. Coba orang miskin yang susah. Kalau mau pergi, yang bandel berantakan. Kalau pergi, pergi aja. Pergi aja. Tapi kalau yang sering menolong kita. Yang sering bersama-sama dengan kita. Coba. Jangan dulu. Jangan dulu.
Kita masih perlu tuh. Itu yang dirasakan oleh murid-murid saat itu. Yesus selalu menolong mereka, merangkul mereka, menjaga mereka. Dan bahkan Yesus bilang begini, ketika ada bersama-sama dengan mereka, Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Selalu bersama. Dan akhirnya waktu dia mau pergi itu menjadi keberatan buat hati mereka. Tapi mereka tidak mengerti ada tujuan Tuhan. Bukan cuma untuk mereka, tapi untuk seluruh. Dan tujuan Tuhan supaya mereka begini. Mereka akan jadi sama seperti Kristus. Memberitakan Injil Kerajaan Sorga. Membuat banyak mujizat. Dan bekerja untuk Tuhan dalam segala pelayanan. Itu tujuannya. Saudara dan saya hari ini, kalau masih di tempat yang nyaman, masih punya rekening yang bagus, masih punya semua, masih oke ya. Mau aman-aman saja, masih punya tempat tinggal yang bagus. Aman saja kita sama-sama. Tapi setelah semuanya itu, kemudian Tuhan bilang, lepas. Sulit untuk kita. Ya. Jadi, tujuan Tuhan atau untuk apa Yesus naik ke sorga? Yang kedua, mendapatkan kelepasan yang kekal. Saudara, ini perlu kelepasan. Naik ke sorga untuk mendapatkan kelepasan. Bayangkan, saya baca juga. Kenapa ya? Kalau saya baca, ini mendapatkan kelepasan. Ini karena, ini bahasanya begini. Dan dengan itu, ia itu huruf besar. Coba perhatikan, apa ia itu huruf besar ya? Kalau ia huruf besar itu berarti siapa? Yesus. Telah mendapat kelepasan yang kekal. Apakah dia tidak terlepas sebelumnya? Makanya saya bilang waktu Kristus turun dari sorga untuk menebus dosa kita, kalau dia kalah dalam pertempuran, dihukum dia. Ya, ini supaya kekristenan kita, cara berpikir agama dan semua itu terbuka. Ya, karena Kristen abal-abal atau Kristen KTP itu hanya tahu begini. Saya sudah berdoa kepada Tuhan, minta pertolongan, nangis-nangis, selesai. Selesai nangis, selesai, sudah ada jamahan, sudah selesai begitu. Ya kan begitu kekristenan kita. Tapi Tuhan mau kita pahami dia itu dalam. Harus dalam. Sampai akhirnya kita sendiri tidak akan pernah kecewa. Karena kita mengerti cara penebusan, kita mengerti cara dia naik, dan kita mengerti bahwa dia akan berikan kelepasan buat hidup kita. Dan dia juga butuh kelepasan itu. Siapa yang melepaskan dia? Tentu Bapa di sorga. Itu berarti bukan orang bilang Tuhan tiga ya. Ini kemudian kita harus pahami benar itu. Dan dengan itu, ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Itu kekal itu berarti selama-lamanya. Amin. Orang pikir puji Tuhan Yesus itu Tuhan terpuji, enggak lah. Saya puji dia tidak terpuji. Karena dia sudah terpuji. Dia sudah terpuji untuk selama-lamanya. Saudara tidak puji juga dia terpuji kok. Dia sudah terpuji. Dia sudah hebat, dia sudah luar biasa. Karena dia dapat kelepasan itu selama-lamanya. Inilah cara kerja Tuhan. Jadi tidak seperti cara kerja kita instan, mie instan terus. Maka mie instan itu cepat sakit. Karena instan itu bahaya. Dulu kalau anak-anak kos-kosan selalu instan, itu biasa habis itu setelah selesai kuliah banyak yang sakit. Saya perhatikan anak-anak kuliah yang tidak tinggal dengan orang tuanya. Yang tidak tinggal dengan orang tua. Selesai kuliah banyak yang sakit. Kenapa? Karena instan terus. Maka cara kerajaan surga, kerja kerajaan surga itu tidak instan-instan begitu. Ada prosesnya. Nah, sehingga kekristenan kita juga ada prosesnya. Tidak instan-instan. Ya. Oke. Yang ketiga, untuk apa Yesus naik ke surga? Menghadap hadirat Allah. Ibrani pasal yang 9 ayat 24. Coba. Ibrani 9 ayat yang ke-24. Sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, tetapi ke dalam surga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Jadi dia naik ke surga, itu ada misi yang dibawa, yaitu supaya dia menghadap hadirat Allah. Supaya untuk kepentingan kita. Karena doa kita ini sulit untuk sampai ke Bapa di sorga.
Saudara, saya beritahu, orang yang tidak percaya kepada Kristus, doanya tidak pernah nyampe. Saya ulangi. Ini kecuali kasih karunia ya. Kecuali kasih karunia. Yang tidak percaya kepada Tuhan, doanya nggak pernah nyampe. Kecuali kasih karunia. Yang bebaskan dia. Bahkan ada orang-orang lain di luar Kristus, di luar Tuhan, di luar yang percaya kepada Tuhan, berubah, bertobat. Itu ada kasih karunia Tuhan buat dia. Itu special case. Saya ulangi. Special case. Tuhan berikan buat dia. Ya. Sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya. Tetapi ke dalam sorga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Supaya saya dan saudara nanti bisa menghadap hadirat Tuhan lagi. Karena Kristus sudah lebih dahulu menghadap hadirat Tuhan. Makanya sekarang, nanti saya bahas yang terakhir nih ya. Yang terakhir saya bahas. Ketika Kristus datang menghadap hadirat Allah atau hadirat Tuhan, hadirat Adonai, hadirat Yahweh. Kalau begitu ya, supaya jelas tuh. Nah, hadirat Allah, hadirat Yahweh, ya sudah. Masuk ke sana guna kepentingan kita. Karena kita sebelumnya tidak bisa menghadap hadirat Tuhan. Kita tidak bisa. Maka dia harus lebih dulu buka jalannya. Tadi mulai pertama perintisan, kemudian dia masuk ke dalam. Setelah masuk ke dalam menghadap hadirat Tuhan. Untuk kepentingan kita, ini Bapa saya sudah datang, karena nanti berikut itu yang dari belakang itu banyak. Mereka akan datang menghadap hadirat Tuhan dalam doa dan penyembahan. Amin. Nah, tuh. Yang keempat, supaya kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Setelah saya dan saudara menghadap hadirat Tuhan, Tuhan menghadap ya. Jadi, Yesus menghadap hadirat Allah, supaya kita nanti berikut bisa menghadap hadirat Tuhan. Supaya kerajaan yang tidak tergoncangkan itu menjadi milik kita. Hari ini kita digoncang terus tuh. Setiap ada virus digoncang. Setiap ada persoalan digoncangkan. Kekurangan keuangan digoncangkan. Kekurangan apalagi. Banyak hal yang terjadi dalam hidup kita. Kita digoncangkan. Tapi waktu kita masuk menghadap hadirat Allah. Hadirat Tuhan. Itu Tuhan akan memberikan kerajaan yang tidak tergoncangkan buat hidup kita. Saudara mau itu? Maka Tuhan harus naik ke surga. Untuk menyiapkan ini semua. Supaya kita bisa masuk dan menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Coba lihat pasal berapa itu? Ibrani 12 ayat 27 sampai 28. Satu orang baca lagi. Ibrani 12 ayat 27 sampai 28. Ya. Baca. Ungkapan satu kali lagi menyebut kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Amin. Jadi kalau kita sudah terima kerajaan yang tidak tergoncangkan, maka hidup kita ada ucapan syukur. Hidup kita ada ibadah. Hidup kita berkenan kepada Tuhan. Hidup kita akan menghormati Tuhan dan orang-orang di sekitar kita. Amin. Kalau kita terima kerajaan itu. Tapi kalau orang-orang yang hidupnya tidak menghormati, hidupnya tidak mengucap syukur, hidupnya tidak beribadah, hidupnya tidak berkenan kepada Tuhan, pasti dia tidak terima kerajaan yang tidak tergoncangkan itu. Tapi orang yang mengucap syukur, orang yang beribadah, orang yang menurut, yang berkenan kepada Tuhan, yang selalu menghormati Tuhan, pasti orang ini terima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Tapi yang setiap hari mengeluh pasti kerajaannya, kerajaan yang digoncangkan. Itulah sebabnya Tuhan harus naik ke surga. Untuk menyiapkan semua itu, supaya kita hidup dalam ucapan syukur kepada Tuhan. Amin. Ya. Ini yang terakhir. Apakah apa ini? Apakah berguna bagi kita kalau Yesus naik ke surga? Saya ulang, ini pertanyaan bagus ya. Saudara, berguna nggak bagi saudara?
Yesus naik ke sorga? Atau saudara berdoa, Tuhan turun terus. Tuhan turun tolong saya. Tuhan turun tolong saya. Tuhan turun tolong saya. Terus di sorga, turun tolong saya. Apakah berguna bagi saudara Tuhan naik ke sorga? Ini jawab yang benar ya. Berguna ya? Pertanyaan saya berikut. Kalau Yesus setiap hari ada bersama denganmu, dan dia bilang, aku mau pergi, kamu tahan ya? Hah? Kalau Yesus hari ini bersama denganmu, tiap hari berjalan dan terus, dan sekarang dia bilang, aku mau kembali, tahan ya? Tidak tahan? Tahan. Jangan. Jangan Tuhan, nanti setan datang menyerang saya. Ya. Waduh Tuhan, dunia hancur-hancuran kayak begini. Kalau Tuhan pergi bagaimana tuh? Nanti tidak ada yang menolong saya waktu saya menginjil Tuhan. Itu bagaimana kalau mereka bunuh saya? Itu kan yang murid-murid berpikir. Setelah Yesus naik mereka terbunuh nggak? Terbunuh. Mereka terbunuh. Karena mereka berharap begini, kalau ada Yesus bersama mereka aman. Kita ini egois. Semua. Manusia itu begitu. Kita tidak pernah pikir yang Tuhan pikirkan. Makanya Tuhan Yesus bilang begini, kamu Petrus, tidak pikirkan apa yang surga pikirkan. Tapi kamu pikirkan apa yang kamu pikirkan. Apa yang dunia pikirkan, itu yang kamu pikirkan. Makanya mereka tanya, maukah engkau pulihkan kerajaan bagi Israel saat ini? Tuhan bilang, kamu itu tidak perlu tahu masa dan waktu. Tugasmu adalah ikutlah aku. Selesai. Tugasmu. Nanti mau jadi apa, ikut Tuhan aja. Tuhan kalau bilang begini, ikutlah aku, ikut saja. Mau jadi apa, mau dihina orang, mau apa yang terjadi, ikut saja Tuhan. Tuhan bilang, ikut aku. Karena kuasa-kuasa, dua kuasa menyertaimu. Kuasa dunamis dan kuasa eksosia menyertai kamu. Wow, itu luar biasa. Kalau itu kuasa dua itu menyertai kuasa kemuliaan, kuasa apa ya? Kalau bilang kekuasaan kedudukan dan kekuasaan untuk melakukan mujizat. Itu dua kuasa itu menyertai kita. Apakah berguna bagi kita kalau Tuhan naik ke surga? Ya, coba baca Yohanes 16 ayat 7. Atau orang baca. Yohanes 16 ayat 7. Yohanes 16 ayat 7. Ya. Namun benar yang kukatakan itu kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jika aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi kalau aku pergi, aku akan memberi dia kepadamu. Kita mau Yesus tuh sendiri buat kita. Tapi Yesus mau Roh Kudus itu akan bekerja buat semua orang. Dia tidak bekerja hanya pribadi-pribadi orang. Tapi dia bekerja keseluruhan. Maka rohnya itu akan dicurahkan. Nanti kita akan rayakan hari yang ke-50. Itu tujuannya. Jadi ketika dia naik ke sorga, Yesus dulu sendiri-sendiri bersama berjalan dengan Tuhan sendiri. Berjalan dengan siapa sendiri-sendiri. Ya. Tapi sekarang dia mau begini, supaya semua orang itu menerima kuasa itu. Semua orang itu menerima kuasa Roh Kudus. Bayangkan dia bilang begini, lebih berguna aku pergi. Wah, itu bahasa kerendahan hati itu. Lebih berguna aku pergi, supaya penghibur itu kuutus kepada. Ya. Saudara, kalau saudara ada posisi yang terbaik, kemudian ada yang terbaik lagi yang harus dikerjakan, kita kadang-kadang tidak berani untuk bicara ini. Lebih berguna saya pergi, karena ada orang lain lebih berguna dari saya. Ini kok bahasanya sebenarnya. Roh Kudus lebih berguna dari saya buat kamu. Itu bahasanya begitu sebenarnya. Aku ini harus pergi. Bukannya Tuhan tidak berguna buat kita. Sangat berguna. Tapi kemudian bahasanya begini, lebih baik aku pergi karena Roh Kudus masih lebih berguna dari aku.
Jadi kalau Roh Kudus turun itu universal. Makanya dia turun itu dalam bentuk apa? Api kemuliaan yang turun. Disebut dengan baptisan Roh Kudus. Kemudian setiap orang yang menerimanya, jadi gini, setiap orang yang menerimanya akan diberi kuasa. Sesuai dengan Kisah Rasul 1 ayat 8. Kamu akan pergi karena kamu menerima kuasa. Wow, lebih berguna. Saya lihat kadang jarang orang bicara itu. Kalau kedudukan sudah bagus, semua sudah bagus. Ya, lebih berguna aku ada tetap di gereja besar, aku ada tetap di situ. Karena banyak saya dapatkan gitu. Tapi untuk meninggalkan susah. Jadi lebih berguna aku pergi supaya aku akan mengutus dia kepadamu. Bayangkan seorang Tuhan yang luar biasa bicara begini. Itu harus jadi teladan tuh. Supaya apa? Kisah Rasul 1 ayat 8 terjadi dalam hidup kita. Markus 16 ayat 16 sampai 20 terjadi dalam hidup kita. Markus 16 ayat 16 sampai 20 itu kamu akan injak apa itu? Apa kalajengking, kamu akan menyembuhkan orang, kamu akan melakukan mujizat, kamu akan minum racun maut dan sebagainya itu terjadi dalam hidup kita. Kalau Tuhan naik ke sorga, Roh Kudus turun terjadi dalam hidup kita, maka kita akan mengalami itu. Tapi jangan coba-coba minum racun maut sendiri, mati. Ya. Kisah Rasul 1 ayat 8, saya baca ini ayat penutup ya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ini disebut dengan kuasa dunamis. Yang terus berputar dalam hidup kita. Dan itu akan menolong hidup kita. Kalau dua kuasa ini kita terima, akan menolong hidup kita. Dimanapun kita pergi dan berada, itu akan tolong hidup kita. Saya dan saudara akan ditolong tiap waktu oleh Tuhan. Yang penting begini, tidak hanya pikir diri kita sendiri, tapi kita harus pikir universal. Amin. Saudara, orang-orang yang berpikir universal, dirinya pasti akan ditolong Tuhan. Tapi orang-orang yang berpikir dirinya sendiri juga tidak bisa ditolong. Tapi kalau dia berpikir keseluruhan, maka dia pasti akan ditolong. Oleh siapa? Oleh yang punya pertolongan yang sesungguhnya. Yaitu Tuhan akan menolong hidupnya. Jadi mulai hari ini coba kita mulai berpikir ke depan. Berpikir bagaimana pertumbuhan pelayanan. Berpikir bagaimana orang bisa ditolong. Berpikir bagaimana supaya kita bisa lakukan perkara-perkara besar. Jangan pakai perasaan sekarang ini. Boleh nggak berperasaan? Boleh. Tuhan juga kalau pakai perasaannya, aduh kasihan ya murid-muridku. Aduh, bagaimana ya nanti kalau aku naik ya. Nanti kamu gimana ya? Kalau pakai begitu. Wah, itu misi tidak jadi tuh. Nah, kalau kita kan begitu toh. Aduh, gimana saya tinggalkan ini ya? Nanti mereka bagaimana? Itu bukan urusanmu. Itu urusan Tuhan. Kalau Tuhan katakan pergi. Kalau Tuhan katakan melangkah. Kalau Tuhan katakan lakukan. Yang pakai perasaan. Aduh, nanti bagaimana ini ya? Nanti kalau sudah di sana bagaimana ya? Aduh, nanti perasaanku bagaimana? Aduh. Jangan. Tuhan Yesus itu luar biasa. Alkitabnya catat begini, ayat ini ya. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka. Itu ada yang nangis tuh rasanya. Aduh, guruku dan semua. Tapi dia pergi dengan tenang. Naik. Kemudian malaikat bilang begini, kamu tunggu. Karena dia akan datang dengan cara yang sama kepada kehidupan. Kalau kita biarkan Tuhan melakukan perkara besar buat banyak orang, dia akan datang dengan cara yang sama untuk menolong hidup kita. Amin. Ya. Kalau kita sudah biarkan dia pergi, dia akan datang menolong hidup kita. Tapi kalau kita tidak pernah biarkan, kita terus, saya gereja saya yang oke. Saya yang oke, saya yang bahasa roh, saya yang semua, saya yang karunianya oke. Itu Tuhan tidak akan tolong hidup kita. Tapi kalau kita lepaskan, Tuhan tolong berkati orang-orang sana. Tuhan tolong semua. Maka hidup kita akan ditolong oleh Tuhan. Satu waktu dia akan datang kepada hidup kita. Alkitab catat begini. Dia akan datang membawa segala kuasa. Dia akan datang membawa semuanya. Untuk menolong hidup kita. Amin. Ya, saya pikir
beberapa hal ini menjadi pelajaran buat hidup kita. Kita tidak akan menjadi orang yang cengeng. Tidak akan menjadi orang yang putus asa, kecewa. Kalau kita memahami ini, kita akan menjadi orang yang kuat. Biarkan kalau Tuhan bilang begini, aku pergi menolong yang sana, iya. Jangan tahan-tahan terus. Gereja saya Tuhan ditolong, ini saya ditolong, saya terus. Yang lain biar hancur. Kita biarkan Tuhan bekerja leluasa untuk setiap apapun. Petrus coba-coba tahan Tuhan Yesus, tahan. Jangan. Tuhan Yesus bilang, iblis kamu. Iya. Waktu kita tahan tuh Tuhan bilang, kamu iblis tuh. Waktu Petrus tahan Tuhan Yesus, jangan. Jangan pergi ke sana, karena nanti akan begini-begini. Kamu iblis. Ya. Kekuatan kita hanya dalam tangan Tuhan. Percayalah, kalau kita terus bersama dengan Tuhan. Percayalah kita memahami untuk apa Yesus naik ke sorga. Percayalah, kalau kita tahu ke sorga mana Tuhan yang pergi dan menolong kita. Maka kita akan menjadi orang yang kuat menghadapi setiap kehidupan. Biarlah firman ini memberkati hidup kita. Dan terus kita belajar tentang firman Tuhan. Merenungkan di dalam setiap pelayanan kehidupan kita. Mari pemain musik ke depan, kita akan berdoa.